Kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya nih. Jadi belakangan ini banyak lagi berita tentang adanya aksi koboi jalanan, teman-teman. Gue sebenarnya paling malas nih ngebahas tentang koboi jalanan, karena udah beberapa kali muncul lagi. Ya akhirnya karena memang channel gue channel tentang airsoft gun, gue ngerasa harus juga bisa memberikan, nggak harus ya, maksudnya ada keinginan gue untuk memberikan informasi yang baik lah, yang positif buat teman-teman yang mau membeli unit airsoft gun ataupun yang sudah punya unit airsoft gun, ya kan? Karena beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu ada penyalahgunaan airsoft gun, ya kan, di jalan raya. Dia nenteng unit airsoft gun, ya kayak di berita lah, kayak tadi di berita di depan. Karena gua tuh juga mereview unit di toko, ya kan, mungkin itu bisa berdampak kalau ini nggak diklarifikasi atau diinformasikan dengan baik, itu bisa berdampak ke ya mungkin channel gua, ya kan, kemudian juga hobi kita bersama, lalu juga mungkin juga seller-sellernya juga mungkin berdampak kurang baik lah kalau adanya aksi-aksi itu nggak ditegaskan. Dan juga banyak juga masih media, teman-teman media yang masih salah menuliskan tentang informasi yang benar tentang apa itu airsoft gun, apa itu air gun, ataupun soft gun. Sehingga orang itu jadi, masyarakat itu jadi, apa ya buat namanya, jadi rancu gitu, dan jadi bingung, yang airsoft gun tuh yang mana sih? Yang air gun tuh yang mana sih? Soft gun tuh apa sih? Gitu kan. Sehingga apa yang sudah disosialisasikan oleh teman-teman airsoft gun terdahulu, airsoft gun tuh seperti ini, penggunanya tuh seperti ini, buat apa, itu jadi kayaknya ngeblur lagi oleh para, apa gue bilang, oknum media yang mungkin masih salah penulisannya di media televisi ataupun di media-media sosial lainnya. Itu teman-teman. Nah, kita ambil duduk. Jadi yang jelas ya, selalu kalau gue nge-review unit airsoft gun, itu gue selalu ingatkan berkali-kali supaya teman-teman tuh kalau mau beli ataupun yang sudah punya pun ingat bahwasanya airsoft gun itu hanyalah sebagai alat olahraga, ya kan, replika dari senjata api untuk kebutuhan olahraga semata, tidak diperbolehkan untuk penggunaan lain. Hanya sebatas itu, teman-teman. Teman-teman seller pun juga sering mengingatkan buat para calon pembelinya ataupun orang yang bertanya tentang peruntukan airsoft gun itu buat apa. Nah, memang kembali lagi sih ke individu yang mau beli, buat apa dia beli airsoft gun. Makanya itu kayaknya sih emang udah lama juga teman-teman seller tuh selalu mentegaskan kalau mau beli itu harus punya kata ya airsoft gun, tim airsoft gun minimal SKCK, lalu juga ada KTP, KK, pas foto. Mungkin terlihatnya ribet, tapi itu semua buat kenyamanan, itu semua buat didata ke pihak berwajib siapa-siapa aja yang memang memegang unit airsoft gun. Jadi kalau ada penyalahgunaan langsung ketahuan. Jadi bukan dibuat ribet atau rumit gitu, teman-teman. Jadi tolonglah buat kalian yang punya di kepala pikirannya itu membeli unit airsoft gun untuk bela diri, buat melindungi diri di jalan, atau buat gagah-gagahan, sekedar punya, buang jauh-jauh itu. Karena yang rugi siapa? Bukan cuma lo yang kena, tapi para teman-teman kita penghobi airsoft gun itu juga terasa dampaknya, ya kan? Jangan mengotori hobi yang sudah diperjuangkan teman-teman komunitas airsoft gun hanya dengan kelakuan emosi lo semata gitu. Jadi sebaiknya kalau pengen punya airsoft gun itu dipikirkan baik-baik. Gue beli ini buat apa ya? Gue harus kemana ya? Gue mainnya di mana ya? Tanya ke komunitas, ya kan? Kayak lu mau main suka motor, tentunya lu kan nanya dong komunitas motor yang gue beli ini ada di mana, biar lu dapat edukasi yang baik dan benar. Nggak cuman punya-punyaan, seru-seruan. Dulu awalnya gue juga beli unit airsoft gun juga bingung, ya kan? Beli unit airsoft gun lalu gue cuma buat tembak-tembak di rumah doang, buat apa? Lama-lama kan gue butuh temen yang punya hobi serupa, ya gue cari tahu lah di mana gitu. Jadi
berkali-kali tolong dilihat juga, ya kan, tentang video-video gue tentang edukasi unit airsoft gun, karena juga sudah ada peraturan polisinya tentang kepemilikan unit airsoft gun, teman-teman. Buat teman-teman yang melanggar itu akan kena sanksi yang cukup berat oleh pihak berwajib, karena itu semua sudah ada peraturannya loh, peraturan Polisi Republik Indonesia tahun 2018 nomor 5. Silakan teman-teman cari artikel tentang peraturan polisi nomor 5 tahun 2018, dan itu pun juga pernah gue bahas di cover seperti ini, covernya nih, bersama ketua umum dari ABU Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya unit airsoft gun, silakan bergabung ke tim airsoft gun atau membuat tim airsoft gun yang lalu didaftarkan di bawah naungan organisasi airsoft gun yang resmi di Indonesia. Jadi kepalanya itu organisasi airsoft gun, ya kan, ada ABU, ada Porgasi, ada Inasok, ada FAI, ya itu organisasi yang resmi yang ada di bawah naungan Formi, ya kan, Formi organisasi baru bawahnya tim-tim. Jadi masuklah teman-teman ke tim-tim yang emang udah dinaungi organisasi yang resmi gitu. Jadi jangan ibarat kata lu punya motor bodong kagak ada surat-suratnya. Nah, kalau lu beli surat airsoft gun yang resmi dan lu ada di naungan tim airsoft gun yang bener, ketika lu ada masalah ataupun ketika ada ya amit-amit ya pemeriksaan di jalan, ya kan, tentang kepemilikan unit lu, itu bisa dibantu oleh minimal ketua tim lu. Bahkan organisasi lu akan ngebantu bahwasannya memang lu bener-bener adalah member tim yang ada di organisasi kita gitu. Jadi kalau lu cuma beli unit airsoft gun, lu nggak main, lu taruh buat nembak tikus segala macem, lu sendiri akan lama-lama bosen. Ini buat apa gue beli unit ginian ya? Karena lu nggak punya teman, cuma lu sendiri. Ujung-ujungnya apa? Lu bosen, lu bingung, lu bawa kemana-mana tuh unit airsoft gun. Jadi unit airsoft gun itu hanya bisa keluar rumah. Yang gue tahu adalah ketika lu ingin bermain ke tempat airsoft gun di hari yang sama, atau lu ingin servis ke tempat servis unit airsoft gun. Di luar itu jangan pernah dibawa-bawa, karena tadi gue bilang pasalnya atau sanksinya akan berat bagi teman-teman yang melanggar itu semua. Nah, buat teman-teman media nih yang mungkin masih belum mengerti perbedaan antara airsoft gun dan air gun atau bahkan soft gun sekalipun, airsoft gun itu menggunakan peluru plastik 6 mm. Pelurunya plastik, teman-teman. Buat ditembakin ke kaca pun nggak pecah, bahkan pelurunya yang pecah, ya kan. Dia menggunakan ada dari baterai dan juga ada menggunakan gas, ada juga menggunakan spring. Tapi kalau air gun, ya, air gun itu gue belum tahu pasti tentang peraturan polisinya, mungkin itu menggunakan namanya gas CO2, di mana gas CO2 itu lebih lebih keras sistemnya dibandingkan dengan green gas yang dipakai airsoft gun. Dan dia menggunakan peluru-peluru terbuat dari besi ataupun gotri, itu yang dilarang dan itu yang paling banyak digunakan untuk penyalahgunaan sebenarnya, karena banyak juga seller-seller yang nakal yang juga menjual belikan air gun, di mana memang peraturannya belum ada yang gue tahu gitu. Jadi bedakan teman-teman media antara airsoft gun dan air gun. Kalau airsoft gun sudah ada perpolnya dan sudah ada peraturannya, kalau air gun kayaknya belum ada. Dan istilah soft gun itu nggak ada, teman-teman. Itu mungkin cuma hanya salah penyebutan. Sebenarnya adalah airsoft gun, bukan soft gun. Tolong, jika ada teman-teman yang ngerti, jika ada pemberitaan yang salah, bisa langsung dikonfrontasi, dikonfirmasi ya, agar menjadi benar gitu. Jangan satu yang salah dibiarkan sehingga meluas ke semua orang dan jadi salah gitu. Menurut gue itu aja dulu sih tentang pendapat gue tentang aksi koboi di jalanan. Semoga kedepannya udah nggak ada lagi aksi koboi di jalanan menggunakan unit airsoft gun ataupun unit-unit lainnya hanya untuk gagah-gagahan atau menakut-nakuti orang. Gue sih setuju banget
sama teman-teman polisi, buat mereka-mereka yang menyalahgunakan langsung aja Pak, nggak pakai babu ibu, selin. Gitu. Sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.